Kalau di sini nanti dikira khotbah Jumat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbirullah, wa Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Edi Sukardi selaku pimpinan PWM DKI Jakarta serta pimpinan, Bapak Haji Diding Zainuddin MM, Ketua Majelis Sidasmen serta jajaran, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta, Bapak dan Ibu Guru, nah ini istilahnya di Muhammadiyah, Ismubah, itu ya Bapak Ibu ya, se-DKI Jakarta, dan Bapak sekalian narasumber dan moderator yang saya hormati. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat iman Islam dan kita masih bisa bersilaturahim di majelis yang luar biasa ini. Bapak Ibu semua, saya hari ini tadi bilang ke ini ya, ke staff gitu ya, Pak mau pakai baju apa? Karena saya ke Muhammadiyah pakai baju biru gitu ya, mungkin sama dengan Pak Bram Wahid. Ternyata sekarang bajunya hijau semua. Karena saya ingat dulu saat saya baru Pak di Bank DKI, saya dulu di Bank BNI Syariah. Dulu waktu almarhum Pak Rektor, kemudian diganti Pak Prof Gunawan, termasuk kita ngasih support UHAMKA di Pasar Rebo waktu pembangunan FKIP kalau nggak salah itu dengan FKIP. Nah, alhamdulillah sekarang saya lihat di sini juga sudah mulai banyak renovasi dan artinya bahwa pendidikan kita juga punya andil gitu ya dalam hal pembangunan dan juga kemajuan institusi pendidikan. Ini cukup banyak slide-nya dan sebenarnya tadi ada video, tapi nggak apa-apa karena waktu saya terbatas. Tadi aja udah 5 menit kali ya. Next aja. Ini bahannya kelihatan nggak di depan? Oke. Ini next aja. Oke, saya mau bawa Bapak Ibu semua mindset bahwa sekarang itu kita sudah masuk ke satu namanya revolusi industri gitu ya, 4.0. Bahkan kalau boleh dibilang sebenarnya sekarang udah 5.0 sial gitu ya. Yang dulu waktu revolusi industri pertama itu karena adanya mesin uap, kita udah sama-sama tahu itu ya. Kemudian revolusi kedua karena electricity, karena listrikan. Kemudian yang ketiga karena otomatisasi, dan sekarang adalah dengan cyber physical system atau hal-hal yang kemudian kita dulu nggak berpikir gitu ya. Ada seperti itu. Next, coba nanti akan lebih jelas. Nah, fasenya membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu gitu ya. Dari yang penemuan mesin uap, kemudian di 1900, kemudian di tahun 2000 itu ketiga, dan sekarang kita di tahun 2023 pun sebenarnya sudah mulai cepat gitu ya, bukan diperlukan 100 tahun lagi. Nah, coba next. Saya banyak next ini ya. Nah, wajah kegiatan ekonomi dunia itu bahwa sekarang internet dan dunia digital itu sangat perlu. Bapak Ibu semua kalau ketinggalan dompet mungkin sekarang nggak terlalu was-was. Coba kalau Bapak Ibu ketinggalan handphone, pasti balik lagi sejauh apapun. Ya, kalau dulu kita zaman dulu kita habis maghrib itu selalu dikejar-kejar orang tua untuk baca Quran gitu ya. Sekarang kita lihat sinetron mungkin, ya, atau lihat berita pakai Rubicon atau yang lain gitu. Ya, terkait dengan sharing ekonomi, edukasi, ya, ada ruang guru dan seterusnya. Kalau di Indonesia ada e-government, ada marketplace. Saya kira setiap yang ada di sini, termasuk saya sih, itu pasti install marketplace, entah itu Shopee, ya, apalagi Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya, pasti nih. Ya, coba dicek masing-masing handphonenya. Kemudian ada juga smart appliance dan seterusnya, healthy, ya, Halodoc dan seterusnya, dan cukup banyak sekarang aplikasi yang sebenarnya membantu kita atau enggak sih, ya.
Yang terakhir ada ChatGPT. Ada yang sudah install ChatGPT? Nah, belum ya. Nanti kita lihat. Kemudian next bisa. Nah, era baru industrialisasi digital ya. Kalau secara ancaman mungkin menghilangkan, kalau dihitung ya, di satu penelitian di tahun 2015 sampai 2025 itu dalam satu penelitian dari Jan Leonhardt di satu artikel futuris itu akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 M pekerjaan. Saya tinggal di Bintaro, sekarang hampir semua tempat parkir di Bintaro, kalau dulu pada saat kita masuk memang itu nggak ada penjaganya, kalau dulu ada penjaganya gitu ya. Kemudian sekarang yang keluar pun sekarang kita nggak ada penjaganya. Kita scan tiket sendiri, kemudian kita bayar sendiri. Kalau dulu Bapak Ibu semua terkesima dengan iklan Somsi di jalan tol, ya, Mateana, karena ada yang jaga. Sekarang nggak ada lagi Bapak Ibu ya, yang senyum sama kita. Kenapa? Karena kita ngetap sendiri. Nah itu aja udah ngilangin beberapa pekerjaan. Ya, tetapi peluangnya ya tetap ada di era digitalisasi ini. Ya, pekerjaan itu bisa tambah di beberapa sektor gitu ya sampai tahun 2025, termasuk juga potensi pengurangan emisi. Kenapa? Mungkin karena secara paperless dan seterusnya, sehingga secara pengurangan emisi itu juga bisa berkurang. Coba next. Nah ini juga di Indonesia, Bapak Ibu saya tadi sampaikan, marketplace cukup banyak sekarang. Ya, bahkan anak-anak sekarang aja mintanya bukan uang jajan, tetapi top up saldo di Shopee. Ya, buat apa sih? Buat beli ini, itu, dan seterusnya. Beli sendiri. Anak saya SMP sama SMA udah beli sendiri. Nah, nanti uang jajannya di split sebagian untuk ke Shopee Pay. Ya, mungkin ibu-ibu dan bapak sekarang, mungkin bapak-bapak gak kerasa ya, buat ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang paling kerasa. Kemudian taksi gitu ya, dulu mungkin kita tahu ojek pengkolan ya, taksi dan seterusnya. Kita sekarang ada Gojek dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian next, karena sebenarnya saya perlu sampaikan juga, saya masih kandidat ya doktornya, karena belum sedang tertutup dan terbuka. Jadi kebetulan saya ambil di SDM. Nah ini juga apa sih sebenarnya skill di industri masa depan yang kita harus punya? Kalau kita mau ngomong, semuanya saya bawa dulu Bapak Ibu semua ke satu hal yang sebenarnya di sekitar kita itu sudah berubah, entah disadari atau enggak. Ya, makanya kita kalau di bank, transaksi yang ada di teller itu sekarang semakin berkurang. Kenapa? Bapak Ibu semua transfer itu ambil uang di ATM, transfer lewat mobil banking semua. Ya, nah di sini yang belum punya mobil banking Bank DKI siapa nih? Nanti kita tanya. Ya, nanti tanya sama Pak Erzan di absen satu-satu. Ya, nah sebenarnya apa sih yang diperlukan nih? Ini juga berguna ya Bapak Ibu ya, karena gini, kita di Bank DKI bulan ini aja kita sudah rekrut kurang lebih 200 orang dengan pendaftar kurang lebih 1.800 orang. Ya, tetapi pada saat kemudian saya termasuk yang bagian menginterview terakhir, teman-teman adik-adik kita ini pada saat kemudian kita tanya ya maunya pekerjaan yang mudah, bisa dikerjakan di rumah, ya gajinya besar. Semua juga pengen gitu ya. Tapi ini yang kemudian saya nggak tahu apakah nanti metodenya, silabusnya dan seterusnya. Nomor satu kalau dalam satu penelitian ya, kompleksitas terhadap problem solving. Nah, apakah juga inline dengan silabus kita? Kemudian social skill, process skill, system skill, baru cognitive abilities. Ya, nah ini hubungannya apa sih nanti? Banyak Pak hubungannya Pak. Saya kemarin ngobrol dengan satu sekolah, pada saat dia lama adaptasi terkait dengan hal-hal ini, akhirnya sekolahnya siswanya kurang. Kalau siswanya kurang, jangankan mau digitalisasi untuk keuangan sekolahnya, siapa yang mau bayar uang sekolahnya karena nggak ada muridnya gitu. Ya, oke, kita next. Nah, ini masuk Pak ke
keuangan sekolah ya. Jadi saya bawa dulu bahwa di sekitar kita sudah berubah gitu ya. Nah kalau prinsip pengelolaan keuangan sekolah ya, kalau ada undang-undangnya peraturan pemerintah PP-nya tahun nomor 48 tahun 2008, prinsipnya ada 4 ya, yaitu transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Ya, transparansi pastinya ada keterbukaan, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, efektif perencanaan anggaran dan aktivitas realisasi dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian terakhir adalah efisien, yaitu pemberdayaan uang sekolah digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Oke, next. Mengapa manajemen keuangan sekolah atau madrasah penting gitu ya? Karena ada tuntutan pengelolaan yang secara transparan dan akuntabel tadi. Ya, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya. Kemudian meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Ya, nah ini juga nanti ada nih bagian kedua yang kita harus hati-hati. Kreatif menggali sumber pendanaan. Ini agak ambigu Bapak Ibu. Kreatif itu yang positif ya maksudnya, bukan kreatif yang negatif gitu ya. Kemudian menempatkan bendahara yang kompeten. Bendahara yang kompeten ya pastinya dengan laporan-laporan yang kompetensi juga gitu ya, yang valid dan seterusnya. Next. Nah, mungkin ini sudah mafhum di Bapak Ibu semua, perencanaan penganggaran, pelaksanaan pelaporan, ya, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan seterusnya. Oke, next. Nah, pengawasan kepada sekolah itu ada 3, ya kalau di undang-undang. Pengawasan, audit, dan pengendalian. Siapa yang melakukan ini? Oke, kita next. Pelaku dan bentuk pengawasan, ya. Ada anggota DPR, DPRD, ya bentuknya monitoring, hearing, kunjungan kerja, ya ada tim manajemen BOS, misalnya ada review, ada sekda, ada dewan pendidikan, ada komite sekolah, dan masyarakat pastinya selaku stakeholder. Tapi mereka hanya melakukan monitoring. Next, kemudian siapa yang melakukan pengawasan lagi? Perbedaannya apa sih audit eksternal dan internal? Ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang 15 itu terkait dengan pengelolaan keuangan tata usaha negara, ya. Kalau eksternal itu dilakukan tujuan untuk memberikan pernyataan pendapat, ya. Siapa yang melakukan ini misalnya hanya dilakukan oleh BPK. Kalau audit eksternal untuk pemerintah. Kemudian audit internal itu dilakukan siapa? BPKP, Inspektorat dan seterusnya. Ya, nah inilah yang kenapa tadi harus dipertanggungjawabkan terkait dengan keuangan kita. Kemudian next. Siapa yang melakukan pengendalian? Ya, kalau di pusat itu ada kementerian, provinsi ada dinas pendidikan, ya kota kabupaten ada dinas pendidikan kota kabupaten sampai dengan satuan pendidikannya. Ya, yang paling penting adalah bentuk pengendaliannya paling kanan. Apa? Dokumentasi yang baik, pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Ya, ini hati-hati dengan tepat waktu. Oke, next. Terus apa yang harus disiapkan gitu ya? Ya, pastinya kita harus memastikan pengelolaan keuangan sekolah itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sesuai dengan kaidah yang tadi. Ya, kemudian pencapaian tujuan, keamanan barang yang dikelola dan seterusnya, menyusun dan menyampaikan laporan. Dan yang paling penting adalah kelengkapan catatan, dokumentasi dan bukti-bukti. Bapak Ibu, saya kurang lebih 19 tahun di perbankan. Dulu sebelum di perbankan tuh pernah di manufaktur gitu ya. Dan kurang lebih selama 19 tahun saya rata-rata di pemutus pembiayaan, kredit, dan sudah kenyang dengan BPK, Mabes Polri, Kejaksaan, Pengadilan. Nomor 1 yang ditanya adalah dokumentasi itu, dan semuanya sama, audit, polisian dan semuanya itu sama, dokumentasi. Jangan sampai kemudian dokumentasi itu hilang. Kenapa? Banyak yang masih manual. Ya, oke. Next, ini beberapa pesan sponsor karena saya kerja di Bank DKI. Ya, jadi apa yang bisa dibantu Bank DKI gitu ya, Bank DKI Syariah dalam hal ini. Next, kita agak skip aja. Ya, ini 2 menit lagi nih. Kalau pas ini langsung 2 menit nih saya. Ada next aja. Nah, oke. Ada cash in, pasti ada cash out, ada ya ekosistemnya. Ya, yang pasti kita punya sistem untuk ini. Ya,
terkait dengan cash in, cash out dan juga biaya-biaya yang ada di sekolahan. Terus next, pastinya tadi ada kebutuhan pengelolaan dan sistem keuangan ya. Kita punya produk namanya CMS, Cash Management System. Kemudian benefitnya pastinya adalah efisiensi waktu, kemudian transaksi akurat, dan pasti karena digital, Bapak Ibu bisa tarik sewaktu-waktu. Next, ya, ada rekonsiliasi yang otomatis, monitoring dan reporting secara update. Next, dan semua stakeholdernya saling terkait gitu ya, semuanya bisa. Next, ini namanya kalau di kita adalah J1 School, jadi semuanya manfaat bagi sekolah ada, manfaat bagi wali murid dan ada juga. Oke, next, ini Haji, next saja. Nah, ini yang saya terakhir, Bapak Ibu. Bagaimana kita merespon masa depan yang tadi saya jelaskan di depan tadi. Pertama, adanya komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital. Saya sering diskusi juga dengan teman-teman sekolah bendahara, Pak, gimana saya mau CMS, Pak? Budgetnya nggak ada, gitu kan. Dan seterusnya. Yang kedua, selain mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, itu selalu learning by doing. Jadi, Pak, nanti jangan CMS, Pak, saya udah terbiasa nih, Pak, manual, pakai bolpen dan seterusnya, pakai Excel. Karena kita nggak berani gitu ya, karena kita nggak mau belajar. Nomor 3, menggali bentuk kolaborasi baru bagi modal keterbukaan keuangan, ya, karena setiap bank pasti ada. Keempat, dilakukan kolaborasi antara dunia industri, akademisi yang identifikasi kebutuhan sekolah. Jadi setiap sekolah saya yakin Bapak Ibu beda-beda kebutuhannya. Ada satu sekolah yang keuangannya bisa diangsur iuran sekolahnya, ada juga yang nggak boleh, ada juga yang boleh terlambat dan seterusnya. Masing-masing beda-beda kebijakannya. Yang kelima adalah yang paling penting adalah menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skills. Karena kita juga harus menyiapkan selain gurunya juga murid kita sudah harus paham. Kadang kita paham, murid paham, wali murid yang nggak paham. Terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa, next mas. Nah, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan tabah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan silaturahim dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan hal-hal terkait dengan DKI Syariah, ini di sini ada Mas Erja. Mas Erja bisa berdiri, Mas Erja. Nah, ini juga warga Muhammadiyah. Jadi sudah paham terkait dengan alur-alur proses di dunia pendidikan Muhammadiyah ya, pegang beberapa universitas juga ya Muhammadiyah ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau saya terlalu panjang tadi. Terima kasih. Bila terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.